Seorang pengurus musolah yang merasa penasaran pun akhirnya memutuskan untuk membuka boks itu. Alangkah terkejutnya ia dan para warga yang lain ketika melihat isi boks itu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Banjarmasin. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2018 lalu, yang dilatar belakangi oleh masalah yang sebenarnya bisa dibilang sepele banget. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita yang bernama Lindawati. Berusia 31 tahun dan merupakan seorang wanita yang tinggal di daerah Serapat Timur, Kapuas Timur. Diketahui jika ia sudah memiliki seorang suami siri yang bernama Riyadi Masransyah berusia 36 tahun. Nah, perkenalan di antara keduanya ini berawal dari tahun 2007. Setelah perkenalan tersebut, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah secara siri. Namun, meskipun keduanya ini telah menikah secara siri, mereka tinggal secara terpisah. Riyadi sendiri memiliki sebuah rumah yang berada di daerah Sultan Adam, Banjarmasin. Namun meskipun begitu, ia kerap datang ke rumah istri sirihnya untuk berkunjung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Linda bekerja di sebuah perusahaan Pollywood yang berada di daerah Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Linda yang dikenal sebagai sosok wanita yang pekerja keras ini berbeda sekali dengan suaminya yang merupakan seorang pengangguran. Bahkan beredar kabar jika Riyadi ini hanya mengandalkan uang dari istrinya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Menurut beberapa teman dari Riyadi, suami siri Linda itu memang dikenal sebagai pria yang heboh dan hedon. Guna menunjang penampilannya, Riyadi selalu memakai perhiasan atau sekedar jam tangan untuk terlihat mewah ketika hendak keluar rumah. Semua kejadian itu berawal pada 9 Juni 2018, sekitar jam 7 pagi. Saat itu seorang saksi mata yang merupakan warga setempat melihat Linda datang ke rumah Riyadi. Ketika berada di sana, Linda sempat meminta tolong kepada Riyadi untuk memijatnya. Namun saat itu permintaannya ditolak dengan alasan sedang capek. Mendengar penolakan dari suaminya, ia merasa kesal dan marah sehingga akhirnya mereka terlibat dalam adu mulut. Bahkan saking emosinya, Linda secara tiba-tiba melemparkan kotak obat milik Riyadi hingga berantakan. Hal itu tentunya membuat Riyadi menjadi marah kepada istrinya. Ia pun langsung pergi meninggalkan Linda dan memilih untuk keluar rumah. Tapi ternyata tujuan Riyadi keluar rumah itu bukan untuk menenangkan pikiran, melainkan untuk membeli sebuah tali dan box kontainer di salah satu toko. Sekembalinya ia ke rumah, tanpa basa-basi ketika melihat istrinya sedang berbaring di tempat tidur dengan posisi tengkurap, Riyadi langsung menjerat leher istrinya menggunakan tali hingga meninggal dunia di tempat. Setelah melakukan aksinya tersebut, karena takut ketahuan, Riyadi langsung membuang beberapa barang berharga milik Linda seperti dompet, tas, dan juga bajunya. Semua barang-barang tersebut dibuang di sebuah tempat pembuangan sampah yang berlokasi di dekat jembatan Cemara, Banjarmasin. Sedangkan untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Riyadi memilih untuk memasukkan jasad Linda ke dalam sebuah box plastik berwarna putih biru yang sebelumnya sempat ia beli. Setelah memasukkan jasad istrinya ke dalam box plastik,
Riyadi langsung membawa box tersebut untuk dibuang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter berwarna merah. Nah, setelah berkeliling sambil membawa box itu, ia akhirnya menemukan sebuah tempat yang dianggap cocok dan sepi untuk membuang box plastik tersebut, yakni di sekitaran musola Musyarofah. Setelah dirasa aman, Riyadi langsung menuju ke musola itu. Sesampainya di sana, ia tidak menyangka jika di dalam musola tersebut masih ada kegiatan. Seorang warga yang melihat kedatangannya dengan membawa box plastik pun sempat menanyakan tentang apa isi box besar tersebut. Karena kepalang basah, ia akhirnya beralasan jika box plastik itu berisi pakaian bekas yang masih layak untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu di sekitar lokasi musola tersebut. Mendengar pernyataan itu, para warga yang berada di dalam musola itu sempat membantunya untuk mengangkat box tersebut, lalu menyimpannya di teras samping musola. Namun karena merasa takut ketahuan, Riyadi langsung berpamitan dengan alasan handphonenya ketinggalan di rumah. Ia pun akhirnya menitipkan box berisi mayat itu kepada para warga dan langsung meninggalkan lokasi. Sebelum pergi, Riyadi ini sempat berjanji kepada para warga jika ia akan segera kembali lagi ke musola itu dengan alasan ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan membagikan pakaian-pakaian tersebut. Warga yang tidak curiga sama sekali pun akhirnya menuruti perkataan Riyadi dan menyimpan box tersebut. Keesokan harinya, atau tepatnya 10 Juni 2018 sekitar jam 5 pagi, seusai sholat subuh, beberapa warga yang ikut menerima box plastik itu seketika terkejut karena melihat box tersebut masih tersimpan di sana. Seorang pengurus musola yang merasa penasaran pun akhirnya memutuskan untuk membuka box itu. Alangkah terkejutnya ia dan para warga yang lain ketika melihat isi box itu. Ternyata isi dari box tersebut merupakan sesosok jasad perempuan dalam kondisi meringkuk kaku. Mengetahui hal tersebut, para warga pun langsung melaporkan penemuan itu ke aparat desa setempat, yang kemudian dilanjutkan ke Polsek Sungai Tapuk. Pihak berwajib yang mendapat laporan itu langsung mendatangi lokasi. Ketika sampai di sana, mayat korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Selain itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah TKP dan mengambil sidik jari untuk mengungkap kasus ini. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui jika penyebab kematian adalah kehabisan nafas akibat jeratan tali di bagian leher. Selain itu, juga ditemukan luka goresan di bawah kulit kepala bagian belakang. Pihak kepolisian juga sempat memeriksa beberapa orang saksi dan mengetahui langsung dan ikut serta dalam penerimaan box plastik tersebut. Berkat beberapa informasi yang diberikan oleh para warga, pihak kepolisian pun berhasil mengantongi ciri-ciri dari pelaku. Berdasarkan dari olah TKP, ditambah dengan keterangan dari para saksi, tidaklah sulit bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Di hari yang sama atau tepatnya pada 10 Juni 2018 sekitar jam 8 malam, pihak berwajib berhasil menangkap Riyadi di depan sebuah masjid yang ada di Banjarmasin. Saat dilakukan penangkapan, awalnya Riyadi sempat mengelak. Namun setelah pihak kepolisian menunjukkan bukti-bukti dari para saksi mata, ia pun langsung mengakui semua perbuatannya. Kemudian Riyadi langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, ia mengaku jika dirinya terpaksa membunuh istrinya sendiri karena merasa kesal dilempar kotak obat. Pihak kepolisian pun resmi menjadikan Riyadi sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 November 2018. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut vonis hukuman penjara selama 15 tahun.
Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.